Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di hari bahagia ini Allah masih berikan kita banyak kenikmatan. Tentunya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya sahabat Wapi Mikrotia Kids? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insyaallah kami akan menyajikan kisah tentang waliullah, yaitu Syekh Asnawi Caringin. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, share, dan komen, karena semuanya gratis. Tis. Ampun Gusti, ampun. Kiai Asnawi Caringin, nama lengkap adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Ia adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajah Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajah. Syekh Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Dari pihak ayah, nasabnya bersambung ke Sultan Banten. Sedangkan dari pihak ibu tersambung ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Di sana ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia, semisal Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan lain-lain. Selain belajar ilmu agama, ia juga belajar thariqah kepada Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Banten yang bermukim di Mekah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Syekh Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Ia mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakato meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Murui, Menes. Sayang, seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, ia membangun ulang pesantrennya serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi, atau menurut sumber lain Salafiyah. Dan Syekh Asnawi memiliki seorang putra yang waliullah juga. Beliau bernama Tubagus Mama Kazim yang sekarang dimakamkan di daerah Menes. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu masjid tersebut dibawa oleh Syekh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, ia mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, ia dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian dibawa ke Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya Kiai Haji Muhammad Hadi
dan menantunya Kiai Haji Ahmad Khatib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu, Papua sekarang. Karena Syekh Asnawi sangat terkenal pamornya sebagai ulama besar dari kampung Caringin, ia pun dikenal pula dengan nama Kiai Asnawi Caringin. Masyarakat memaknai Caringin dengan beringin. Selain karena kampung asal Kiai dari Caringin, nama Caringin juga dianggap pas bagi Kiai karena telah mengayomi masyarakat layaknya teduhnya pohon beringin. Kecintaannya akan perjuangan terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Syekh Asnawi meminta 2 orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun 1931, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara. Tahun 1937, Kiai Haji Syekh Asnawi Caringin berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri. Hajah Ageng Tuti Halimah, Hajah Sarban, dan Hajah Syarifah, Nyai Salfah, dan Nyai Nafi'ah. Dan beliau dimakamkan di dekat Masjid Salafiyah Caringin. Hingga kini, Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tidak pernah sepi dari penziarah, baik dari sekitar Banten maupun dari berbagai daerah di tanah air. Apalagi di momen bulan Maulid, banyak orang yang berkunjung untuk melakukan ziarah. Itu juga orang yang sengaja datang untuk melakukan itikaf di sekitaran makom Syekh Asnawi Caringin. Itulah sekilas tentang sejarah dan kiprah Syekh Asnawi Caringin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan edukasi kepada semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.